Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk teman-teman semuanya. Saya Winda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan sebuah suatu AI untuk mereview artikel jurnal, supaya memudahkan teman-teman semuanya dalam membaca artikel jurnal yang mungkin bukan hanya satu, tapi banyak begitu. AI ini akan membantu teman-teman semuanya untuk bisa menanyakan isi dari artikel-artikel yang ingin direview begitu. Nama AI yang digunakan adalah Chat PDF. Jadi silahkan teman-teman nanti bisa ketikkan di sini, di kolom ini Chat PDF seperti itu. Kemudian nanti akan ada pilihan, em, teman-teman boleh sign in, boleh tidak. Silahkan nanti sign in-nya hanya menggunakan akun Google apa saja, bisa Google reguler atau Google yang lain atau yang suite sama saja. Dan AI ini berbayar, tapi kita bisa menggunakannya secara free dengan jumlah batasan artikel tertentu yang bisa kita review. Baik teman-teman semuanya, yang pertama harus disiapkan adalah artikel yang sudah di-download sebelumnya atau sudah diunduh sebelumnya. Bisa menggunakan aplikasi-aplikasi AI pengunduh yang lain, atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sudah familiar untuk teman-teman, misalnya seperti Publish or Perish dan sebagainya. Silahkan dipakai. Kemudian artikel tersebut bisa di-download terlebih dahulu untuk nanti bisa di-upload di chat PDF ini. Nah, untuk yang pertama dan langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengupload artikel. Kita upload, klik di sini. Nanti kita pilih saja artikel yang mau kita review. Saya cari dulu artikelnya. Nah, sudah ketemu, kemudian kita upload. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, nanti akan muncul artikel yang kita unggah tadi di sebelah kiri, di sebelah sini. Kemudian akan muncul kolom chat ya, teman-teman. Di sini sudah disediakan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pilihan begitu dari chat PDF ini. Coba kita akan memilih alternatif ini, summarize this study. Kita klik begitu. Nah, di sini akan muncul apa-apa saja yang menjadi bagian-bagian dari artikel ini, mulai dari abstrak, sudah diberikan poin-poin tertentu yang mungkin kita gunakan dalam eh, artikel kita yang akan kita susun begitu. Nah, kemudian di introduction-nya ada hipotesisnya, metodologi, dan seterusnya sampai dengan limitation-nya. Nah, ini jika kita menggunakan eh, prompt yang disediakan dalam bahasa Inggris, maka akan dijawab juga dengan bahasa Inggris. Kita akan coba menggunakan bahasa Indonesia sebagai promptnya. Saya akan menulis, berikan saya rangkuman artikel tersebut. Kemudian kita enter. Nah, ini akan dijawab juga menggunakan em, bahasa Indonesia. Jadi tergantung prompt yang kita berikan. Kemudian saya ingin memberikan prompt, saya hanya ingin mengetahui metodenya saja. Kita bisa klik di sini, metode apa yang digunakan. Kemudian kita enter. Nah, di sini juga disebutkan menggunakan pendekatan kuantitatif. Teman-teman bisa cek juga di artikel yang ini.
Nah, di sini juga tertulis ini adalah artikel kuantitatif. Nah, teman-teman bisa mencoba untuk memberikan prompt yang lain, misalnya apa kebaruan dari artikel ini. Nah, di sini juga sudah diberikan jawaban alternatif jawaban begitu yang bisa digunakan untuk kebutuhan teman-teman semuanya dalam mereview artikel atau ingin menemukan kebaruan dari artikel yang kita unggah ini dan selanjutnya bisa untuk kepentingan menulis artikel. Nah, di sini juga sudah diberikan rujukannya. Ini ada di halaman berapa, kemudian kita bisa klik begitu. Ini hampir-hampir mirip seperti Humata, aplikasi tools AI juga untuk mereview. Baik, itu teman-teman semoga bisa membantu dan bermanfaat. Silahkan digunakan sebagai alternatif pereview artikel jurnal. Selamat mencoba teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita hidup di era di mana teknologi perkembangannya cukup pesat sekali. Nah, sekarang mungkin bisa disebut era AI ya. Semua serba dilakukan dengan AI. Nah, salah satu hal yang bisa kita lakukan dengan AI adalah review jurnal. Nah, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Tentu pertama adalah bagaimana kita mengunduh jurnal dulu ya. Ada banyak publisher di sana. Kalau saya biasanya mengambil dari publisher dulu. Di sana ada Scopus, ada Science Direct, kemudian ada Springer. Nah, setelah kita dapatkan jurnal yang kita inginkan, kita simpan, kemudian kita bisa menggunakan fasilitas atau AI yang saat ini paling apa namanya? paling populer di dunia kita yaitu ChatGPT. Saya menggunakan ini karena ini yang paling basic dan paling populer ya. Meski di luar sana banyak sebenarnya AI-nya. Nah, ini saya menggunakan ChatGPT. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mempersonalisasi. Jadi bagaimana AI bisa lebih dekat dengan kita, dunia kita, bidang kita. Contoh nih, saya tulis promptnya ya, prompt personalisasi. Saya adalah mahasiswa S3 jurusan ilmu pendidikan. Tolong bantu saya mereview jurnal untuk tugas-tugas kuliah. Nah, kenapa kita butuh personalisasi dulu agar apa namanya ChatGPT atau AI yang digunakan lebih dekat dengan kita. Jadi nanti setiap individu bisa mempersonalisasi sesuai dengan individunya masing-masing. Nah, ini nih sudah dijawab, sudah dipersonalisasi sama AI. Tentu silahkan unggah jurnal yang ingin direview atau berikan detailnya seperti judul, penulis, poin utama yang Anda ingin bahas. Nah, karena sudah dipersonalisasi, kemudian saya unggah nih jurnal yang sudah saya dapatkan dari ini jurnal-jurnal yang saya sudah kumpulkan. Nah, kemudian kita upload nih jurnal yang kita inginkan. Ini dari Springer ya, teman-teman. Nah, sambil nunggu kita tulis promptnya nih. Tolong review jurnal tersebut ya, mulai dari research questionnya, research questionnya, gap penelitiannya, temuannya, serta kesimpulannya. Nah,
Kemudian kita enter sambil kita tunggu. Nah, ini hasil review yang dilakukan ChatGPT. Berikut adalah review jurnal 3 Key to Entrepreneurial Success, Curiosity, Creativity, and Commitment. Research question-nya apa nih? Ini langsung dijawab sama ChatGPT. Apa faktor yang membedakan wirausahaan sukses dari yang gagal? Penulis ini mengusulkan bahwa tiga karakteristik, curiosity, creativity, komitmen. Nah, ke penelitiannya apa? Penelitian ini mengidentifikasi beberapa celah dalam literatur sebelumnya. Minimnya pemahaman tentang keterkaitan antara kepribadian dan kesuksesan wirausaha. Kurangnya penelitian eksperimental tentang hubungan sebab akibat, keterbatasan wawasan tentang strategi pendidikan kewirausahaan. Temuannya apa nih? Temuan utamanya ada curiosity, kemudian ada creativity. Nah, ini yang apa namanya yang didapatkan dari eh, review ChatGPT. Nah, demikian teman-teman. Jadi ini salah satu tool yang membantu kita untuk mereview sebuah jurnal. Nanti tinggal kita eksplor lagi nih dengan pertanyaan-pertanyaan yang lain yang mungkin bisa membantu. Nah, ini masih berjalan nih. Nah, ada komit tadi ya. Kemudian kesimpulannya apa? Nah, ini. Begitu teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk diri saya dan buat teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, eh, saya akan share salah satu review aplikasi untuk review jurnal dari AI, yaitu Humata. Eh, kita langsung saja kita ketik Humata AI, nanti kita sudah masuk di dalam eh, webnya Humata AI. Karena kita belum punya akun, maka kita bisa sign up. Kita masukkan email kita. Saya pakai email baru. Kita masukkan nama di sini. Ini optional. Ini let's verify your email address. Kita masuk ke dalam email kita. Di sini ada Humata AI yang masuk. Kita konfirmasi, kita klik linknya. Tunggu dulu ya. Ini sudah masuk ke Humata AI. Jadi ini ada pilihan untuk memasukkan upload filenya atau URL yang mau kita masukkan. Kita coba untuk upload file salah satu artikel yang sudah saya download. Kita tunggu. Ini coba saya masukkan artikel tentang leadership. Ini sudah masuk Practice of Leadership Competencies by Principal Case Study. Nah, di sini ada waktu tunggu ya. Ini ada waktu mundur. Kita tunggu sehingga nanti kita bisa masuk untuk membuat review jurnal kita. Nah, kita bisa bertanya di sini untuk
jurnal kita. Asmata, ini filenya sudah masuk. Ini ada summary-nya. Sudah cukup lengkap di sini. The study investigate the restructuring public experiment school di Taiwan. Kemudian kita bisa bertanya, di sini sebenarnya ada suggest ya, yang sudah disampaikan di Humata. What leadership strategies did the principal employ to foster team cohesion and improve student learning outcome, begitu, atau pertanyaan yang lain. Akan tetapi kita juga bisa bertanya di sini, tidak harus pakai bahasa Inggris ya, kita bisa coba pakai bahasa Indonesia. Ini misal saja, buatkan resume tentang metodologi yang digunakan. Ternyata dia bisa menjawab pakai bahasa Indonesia juga, tidak harus pakai bahasa Inggris. Dan kita lihat di sini dijelaskan metodologi yang digunakan, bla bla bla. Ada poinnya di sini juga sudah ditampilkan, ada warna kuningnya begitu nggih, yang menunjukkan bahwa penjelasannya itu ada di bab terkait dengan metodologi. Ini reviewnya, jadi kita bisa bertanya di sini juga. Kita bisa bertanya lebih lanjut ke Humata. Misal kita bertanya apa hasil dari penelitian ini. Kita tunggu dulu. Nah, ini hasilnya, hasil dari penelitian ini menunjukkan bagaimana seorang kepala sekolah. Nah, di sini finally the study reveal the manner in which principal form, gitu. Nah, kita bisa tanya yang lain, tapi memang ini karena free ya, jadi terbatas. Jika rekan-rekan ingin yang lebih luas lagi, nanti bisa mengambil yang berbayar, tapi kita pilih yang free saja. Demikian, semoga bermanfaat reviewer untuk jurnal kita menggunakan aplikasi AI berupa Humata. Terima kasih. Kembali belajar bersama untuk review jurnal melalui bantuan AI. Teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini, kita akan belajar bersama bagaimana mereview jurnal dengan menggunakan bantuan AI. Untuk AI yang saya gunakan adalah SciSpace, mohon maaf, SciSpace. Seperti apa caranya, kita akan melihat bersama-sama. Langkah pertama, silahkan Anda cari SciSpace atau dulu namanya DataSet, sekarang berubah menjadi Spaces AI. Klik saja Spaces AI. Oke, kalau sudah ada tampilannya nanti seperti ini, langsung saja diklik. Oke, kita tunggu bersama-sama bagaimana cara mereview singkat dan cepat menggunakan bantuan AI SciSpace ini. Untuk langkah-langkahnya, di sini ada beberapa tool, bisa dipelajari satu persatu. Namun dalam kesempatan kali ini, saya fokus kepada mereview artikel saja ya. Caranya adalah yang pertama disiapkan terlebih dahulu artikel yang akan kita review. Ini sudah saya siapkan. Jadi kita lihat seperti apa artikelnya ya. Kemudian langkah berikutnya seperti yang saya sampaikan tadi, kita masuk ke laman mesin pencarian, kemudian cari ini, SciSpace ini. Selanjutnya cari bagian ini saja. Kita abaikan
fungsi yang lainnya ya, karena kita fokus mereview jurnal. Langkahnya adalah langsung saja Anda klik Chat with PDF. Oke, sudah. Kemudian kita pilih bagian mana. Saya cari dulu ini artikel yang saya mau review. Sudah saya cari dulu sebentar. Oke, yang ini contoh artikel saja ya yang saya pilih. Kemudian open. Kita tunggu beberapa saat seperti apa tampilannya. Oke, seperti ini. Kemudian ini foldernya diberi nama misalkan ini kita tentang review jurnal ya. Kita tulis saja review jurnal ya. Ganti menjadi review jurnal. Ini sudah. Untuk buat baru lagi juga bisa. Ini kita tulis baru review. Ya, memudahkan saja, ini hanya untuk memasukkan hasil pekerjaan kita dan artikel yang kita review nantinya ya. Kalau sudah, kita tunggu beberapa saat ya. Dan tampilannya seperti ini para pemirsa semuanya ya. Otomatis yang kita review ada di sini ya. Ada di sini. Ini yang saya unggah tadi, tampilannya akan seperti ini. Ini sudah masuk semuanya. Kemudian tinggal kita memberikan instruksinya apa. Mau menanyakan apa. Misalkan saya pengen tahu abstraknya ini bagaimana. Saya pengen tahu hasil penelitian yang di dalam artikel ini seperti apa. Tinggal ditanyakan. Ini bisa dengan berbahasa Inggris maupun dengan bahasa yang lainnya. Ambil contoh misalkan kita ingin mengganti dengan bahasa Indonesia misalnya. Di sini di bagian atas. Kemudian di bagian ini. Coba kita awali dulu. Saya ingin menanyakan seperti apa. Kita lihat. Sambil menunggu. Oke, ya ini. Sangat jelas, lengkap, sangat detail. Jadi artikel ini berbicara tentang untuk mengkarakterisasi suatu eksperimen buat dan lain. Ini artikel ini tentang judulnya seperti itu. Kemudian hasilnya juga sudah disebutkan. Kemudian relasi implikasi lengkap. Kalau misalkan saya ingin hasilnya berbahasa Inggris, kita lihat aja. Misalkan hasil temuan seperti apa. Ya. Kita lihat. Menunggu sebentar. Oke. Langsung tertulis secara bahasa Inggris. Ya. Ini lengkap sekali. Sudah ada di sini. Sangat jelas hasilnya berkaitan dengan review tadi ya. Luar biasa teman-teman semuanya ya, sangat mudah sekali untuk review menggunakan Scibase ini ya. Nah ini nanti tinggal mau diminta apapun nanti akan dijawab di bagian kolom ini. Tinggal nanti kita ambil, digunakan sebagaimana mestinya. Kira-kira seperti itu teman-teman gambarannya bagaimana mereview artikel pada suatu jurnal dengan bantuan Scibase. Terima kasih semuanya.